Yo pemain, kembali lagi bersama gua Kato. Masih bukan nama sebenarnya teman-teman. Yaps teman-teman, yaps, kembali lagi kepada orang yang paling ganteng si Lenoy. Ya mani paling bengga, ya mani paling maganteng ki Lenoy teman-teman. Ya, itu BTS kalah gitu. Tiba-tiba dibawa orang nyerang saya. Tidak ya, canda. Saya memang lebih ganteng daripada BTS. Tapi pendapat pribadi. Oke. Nah, seperti kalian lihat di sini, ya ini udah lengkap gue, ini udah ganteng-ganteng gue ini buat videonya nih ya. Kalian tahu ini adalah konten NHYGS. Kembali lagi kita buat konten NHYGS, ngomongin hal gue suka. Nih bagi yang belum tahu, ini adalah konten dimana gue akan ngebicarain hal-hal yang gue suka ya gitu ya. Mulai dari itu anime, film, game ya, intinya gue akan bicarain itu secara santai aja ya teman-teman. Nggak perlu dibawa serius-serius pak. Ya kalau serius susah ini. Kita bawa santai aja teman-teman. Kalau teman-teman nggak suka konten ini silahkan komen di bawah. Ada saran dan kritik silahkan komen di bawah teman-teman. Saya itu mendukung orang-orang yang selalu komen di channel saya teman-teman. Komen-komen yang membangun mantap jiwa. Oke, nah aku kasih tahu nih Pak nih. Gue kasih tahu nih Pak, ini konten benar-benar random banget ya, dimana di sini gue di sini mungkin banyak spoiler, bisa ada spoilernya, bisa kagak, bisa ada bumpatnya, bisa tidak Pak. Ya intinya begitulah ya, di bawah santai aja Pak ya. Jadi tapi di sini gue udah kasih poin, jadi mungkin nggak melenceng lah pembahasan kita. Ya intinya gue udah kasih poin. Kalian paham nggak sih bicara gue apa sih? Oke, nah di kesempatan kali ini teman-teman gua akan membahas salah satu anime yang bisa dibilang ini anime 2 hari yang lalu, kalau bukan 1 hari yang lalu gua nonton pak. Mulai dari jam 1 siang sampai jam 12 hampir 12 kalau bukan jam 11 malam pak. Tak lupa ibadah gitu teman-teman. Intinya teman-teman nonton anime jangan lupa ibadah teman-teman ya. Santai. Ya, jangan lupa ibadah teman-teman, silahkan ibadah dulu sebelum nonton video ini. Wah gila, saya kayak ceramah aja. Oke, intinya ini adalah anime yang benar-benar menurut gua ya, untuk waktu yang sesingkat itu gua nonton. Wah singkat, berapa jam itu pak ya? Tapi menurut saya itu waktu yang lumayan singkat. Anime ini benar-benar bagus di mata gua ya. Ini anime judulnya adalah Sailor Man Kintaro. Itu judul bahasa Jepangnya. Kalau judul bahasa Indonesianya itu pak, kalau nggak salah Kintaro si pegawai kantoran pak. Total episode dari, atau bisa bilang jumlah episode anime ini, Sailor Man Kintaro ini adalah 20 episode. Nah, ini anime ini diadaptasi entah dari mana pak. Saya benar-benar nggak tahu anime ini diadaptasi dari mana. Apakah dari komik, LN atau novel pak, saya nggak tahu sama sekali ya, atau ini memang original pak. Dan anime ini rilis tahun 2001 pak. Nah, anime tahun 2001 pak. Gua kira awalnya ini anime sebelum tahun 2000-an pak, tapi ya begitulah ya. Nah, di kesempatan kali ini gue akan membahas, gue telah memberikan 3 poin untuk pembahasan pada kesempatan kali ini, kesempatan yang berbahagia ini, yaitu adalah target penonton, hal yang gue suka, sampai yang terakhir itu adalah hal yang gue kecewa pada anime ini ya. Nah, sebelum gue mulai, gue ini apa ya, seperti biasa ya, tak kenal maka tak sayang. Gue bacain dulu sedikit sinopsi tentang Sailor Man Kintaro ini teman-teman ya. Ini adalah anime yang bisa dibilang berfokus utama pada orang bernama Kintaro pak. Kintaro, saya lupa nama panjangnya. Intinya namanya Kintaro, yang dulunya itu dia adalah mantan geng motor yang melegenda pak. Kenapa gue mengatakan melegenda sih? Dia ini geng motor melegenda karena dia adalah ketua dari geng motor yang tersebut, yang mampu menggerakkan 20.000 massa pak, hanya satu malam. Bayangkan 20.000 massa pak. Kalau kita 1000 gedung, hilang itu gedung pak, sumpah. Tapi karena telah terjadi hal terhadap Rintaro, kepada bapak Rintaro ini ya, jadi dia pun tobat pak. Ya dia tobat, dia ingat dosa. Jadi si bapak Rintaro ini sekarang jadi pegawai kantoran pak. Nah itu adalah sinopsis singkatnya dari anime Sailor Man Kintaro ini pak. Semoga teman-teman mengerti sinopsinya ya. Semoga kalian mengerti pak. Jadi teman-teman udah siap? Kalau sudah siap, oke. Kita mulai pembahasannya. Oke, di sini kita masuk ke target
penonton. Nah, target penonton di sini ada 3 poin yang telah gua tandai ya Pak. Ada 3 poin di sini, itu adalah yang pertama. Bagi kamu yang mencari anime dengan tema dewasa dan perkantoran, wajib banget teman-teman nonton ini anime Pak. Sumpah, wajib banget ya. Apalagi bagi kalian yang udah jenuh sama anime-anime yang ceritanya anak-anak remaja ya kan. Teman-teman ini butuh asupan dunia orang dewasa gitu loh. Apalagi anak-anak remaja seperti saya ini, wah gua remaja ya. Ada apalagi teman-teman yang masih remaja kayak saya pengen tahu bagaimana itu dunia orang dewasa, dunia perkantoran secara samar-samar melalui anime. Anime ini cocok banget teman-teman untuk teman-teman nonton ya. Apalagi teman-teman yang sukanya anime dengan tema yang dewasa. Dalam artian tema dewasa di sini tokoh utama yang dewasa bukan anak remaja, dan tema perkantoran Pak. Ini kan tema perkantoran bisa dibilang kalau kita bicara anime Pak, jarang banget Pak. Jarang itu ada anime yang pakai tema perkantoran itu. Udah lama banget lah. Hanya bisa dihitung tangan Pak. Bahkan sergerintir gitu. Kebanyakan cerita anak SMA, cinta-cinta ndak jelas, cinta-cinta monyet. Itu banyak begitu Pak ya. Poin kedua di sini. Nah, intinya bagi kamu yang suka anime-anime yang kayak tema dewasa dan perkantoran, wajib banget nih. Nah, kita masuk ke tema yang kedua. Subpoin yang kedua. Waduh, subpoin gue kayak guru aja Pak nih. Bagi kamu yang suka anime dengan bau-bau atau hal-hal politik, wajib banget ini anime kamu nonton teman-teman. Wajib banget ya. Bagi kamu yang suka hal-hal politik, apalagi kamu yang sarjana hukum, yang kuliah hukum atau pengen suka banget bau-bau politik, anime ini cocok banget Pak. Anime ini cocok banget apalagi bagi kamu yang penasaran gitu, bagaimana sih orang itu politiknya, orang itu kantoran gitu, bagaimana sih partai bekerja itu, bagaimana ini seperti begini, bagaimana sih, mohon maaf nih, bangsatnya begini, orang-orang begini, ada orang baik, ada orang jahat begini, dimana ada yang orang tinggi menginjak orang rendah semakin rendah di mata orang tinggi begitu Pak. Benar-benar anime ini benar-benar akan memperlihatkannya pada kita. Tapi tidak dengan tokoh utamanya Pak. Tokoh utamanya bisa dibilang keren lah. Dia tidak suka hal-hal yang pemerintah yang tidak suka. Kayak korupsi begitu, dia menentang hal-hal tersebut. Saya tidak mau bahas ya, nanti saya hilang. jangan canda Pak. Nah, intinya bagi kamu yang suka hal-hal yang berbau politik, hal-hal yang seperti itu, wajib banget lah anime ini kamu nonton teman-teman. Sailor Man Kintaro, malah bilang Sailor Moon Pak. Jadi pengen nonton Sailor Moon Pak. Nah, jadi saya mau pengen nonton Sailor Moon nih sekarang. Oke, yang ketiga, sub ketiga itu adalah cerita yang penuh dengan kejutan tiap episode Pak. Sumpah, ini anime itu episode 1 sampai 20 itu kejutan semua isinya Pak bagi saya. Apalagi bagi orang-orang seperti saya yang udah sudah uzur dalam menonton anime. Dalam artian di sini gue udah lama banget nonton anime, butuhnya asupan-asupan yang seperti ini teman-teman. Butuhnya asupan-asupan kejutan dalam tiap episode. Dalam artian kejutan di sini bukan hal yang mesum, hal yang panserpis, tapi di sini benar-benar ceritanya benar-benar oke menurut saya. Saya nggak terlalu paham cara menilai cerita suatu anime, tapi kalau saya suka ya pasti bagus lah. Menurut saya pribadi Pak. Kalau kalian suka atau kita sama selera kita, pasti kamu suka ini anime Pak. Dari ceritanya penuh kejutan Pak. Nih, saya tandai. Nanti di episode 4 ada nanti hal yang benar-benar menurut saya mencengangkan dan wow, ini jarang terjadi di dunia peranimean Pak. Episode 4 tandai. Episode 4 benar-benar saya itu kaget lihatnya Pak. Saya nggak mau cerita nanti spoiler, tapi intinya episode 4 saya tandai kamu. Dan kalau bukan sudahnya episode 4 itu episode 8, kalau bukan 9, kalau bukan 10 Pak. Itu benar-benar saya kaget Pak. Kayak dewasa sekali. Dalam artian dewasa di sini bukan yang kayak diperlihatkan fanservice yang kayak ada tuh anime Pak, yang kemarin anime-anime yang tentang healer itu isinya ngewe doang. Itu anime ndak baik Pak, dosa nontonnya itu Pak, dosa sekali Pak. Tolong, ada anime itu bisa dibilang ini batas hentai. Dia itu melewati batas Pak di sini, tapi dia masih ceritanya ecchi Pak. Semoga anime tersebut dibinasakan ya. Tolong, kita butuh anime-anime yang wholesome ya. Tolong Jepang adaptasi anime-anime wholesome Pak. Banyak itu saya baca manga Pak. Nah,
kita masuk ke poin ketiga. Hal yang gue suka dari anime Sailorman Kintaro ini, Pak. Di sini ada banyak ya, ada beberapa ini gue udah tanda-tandai ya. Jadi ini lumayan panjang nih kayaknya pembahasan. Tapi semoga gue percepat aja ya supaya tidak terlalu menghabis-habiskan kota. Oke. Subpoin pertama itu adalah MC dewasa. Nah, seperti tadi gue bilang, gue itu sangat suka sekali dengan anime-anime tema dewasa, Pak. Apalagi anime dengan MC yang umurnya itu bisa dibilang udah lebih dari 20 tahun. 20 tahun ke atas lah. Gue suka banget sama anime-anime seperti begitu, Pak. Karena jujur ya, gue tuh benci banget sama MC remaja, Pak. Apalagi kalau kita bicara anime-anime shonen. Aduh, Pak, kenapa MC-nya remaja? Ya saya tahu, kan ini kan memotivasi anak-anak remaja. Tapi gue butuh anime, atau mungkin banyak orang yang butuh anime itu MC yang mature ya, dewasa ya. MC yang dewasa dalam artian umurnya dewasa, dia udah kayak nggak kelihatan anak kecil, nggak kelihatan gimana gitu. Intinya dia kayak orang biasa, orang dewasa biasa gitu loh. Gue suka banget, Pak. Ya, anime ini MC-nya benar-benar mantap banget ya. Gue jadi ingat itu nontonnya Great Onosuka Teacher. Ya kan, anime-anime seperti begitulah, anime dengan MC-MC yang tua, tokoh utama yang tua atau bisa bilang bapak-bapak sih ya. Saya suka banget, Pak, sumpah. Itu kayak di atas semua anime itu MC laki-laki yang bapak-bapak itu gue suka, Pak. Karena saya juga nanti jadi bapak-bapak. Amin kalau saya punya anak. Punya anak dong. Istrinya belum ada calon. Malah bahas istri. Kedua, subpoin kedua di sini adalah banyak baku hantam, Pak. Benar-benar anime ini baku hantamnya keras, Pak. Masih mbak meterui anime. Ya, masih mbak meterui, berkelahi terus ini anime. Dalam artian berkelahi di sini nggak pakai kekuatan itu, Pak. Kalau teman-teman nonton itu anime kayak ada kekuatannya kayak pukulan air kayak tiba-tiba slow. Nggak. Anime ini benar-benar martial arts yang gue sebut ini martial arts yang Street Fighter, Pak. Benar-benar Street Fighter-nya itu kental banget karena tokoh utamanya ini basically dia dari geng motor, Pak. Dia itu nggak punya pengalaman kayak taekwondo begitu. Intinya dia Street Fighter, dia tuh perkelahiannya itu Street Fighter, Pak. Lu pukul gua beli, lu pukul hantam sini gua pukul sini lo. Lu mau lawan gua hantam di sini lo. Pukul sini pukul kanan, apa-apaan lo, gua tinju juga lo. Ya kayak begitu, teman-teman. Benar-benar baku hantam yang keren banget, teman-teman, ini anime, Pak. Sumpah. Itu teman-teman, tapi anime ini nggak full baku hantam, tapi gua suka cara animenya itu menyelesaikan masalah, Pak. Kalau nggak bisa damai, kita baku hantam, Pak. Lu jual, lu beli, gua hantam kanan, lu hantam kiri, kena deh. Itu benar-benar gue suka, Pak. Baku hantam anime ini keren banget, sumpah. Banyak banget dah keren gue bilang di sini anime ya, Pak. Karena ya bisa dibilang ini baru-baru gue nonton, Pak, animenya 2 hari yang lalu pada saat gue buat video ini, Pak. Ya. Ketiga di sini memotivasi penonton. Subpoin ketiga, mohon maaf nih. Memotivasi penonton dengan sifat dan kata-kata Rentaro. Nah, ini yang gue protes sama anime-anime zaman sekarang. Kenapa tidak ada lagi tontonan-tontonan yang memotivasi kita? Dalam artian memotivasi di sini, Pak, nih ya. Mohon maaf nih, memotivasi di sini dari hal positif, bukan memotivasi kita melakukan hal-hal negatif, Pak. Sumpah ini anime memotivasi saya, Pak. Kayak dunia pekerjaan itu susah, kita harus berjuang, kita harus beda sendiri. Mengalirlah kayak air, tapi kamu yang kemudikan airnya, Pak. Kayak begitu benar-benar, Pak. Kita butuh anime-anime yang memotivasi zaman sekarang, bukan anime fan service. Tolong Japan, saya nggak tahu bagaimana pas daerah pasaran di sana, tapi saya tuh lebih suka anime yang kayak memotivasi, Pak. Ini anime gue nonton kayak, lu tahu Great Onosuka Teacher, GTO, atau Golden Boy, atau anime-anime lama, Pak. Kebanyakan anime-anime lama itu memotivasi saya, Pak. Kayak begini hidup, begini ini gitu. Kayak anime sekarang, gue bilang nggak semuanya ya. Kebanyakan anime sekarang itu fan service minta ampun, Pak. Udah ceritanya abal-abal. Ya menurut saya abal-abal, tidak wholesome juga ceritanya, tidak memotivasi juga kita gitu loh. Gue beri contoh, tuh Love Ru, itu anime kan, mohon maaf nih, bangsat ya ceritanya, itu ecchinya keras banget. Tapi ada hal yang bisa dipetik, Pak. Tahan iman, tokoh utamanya tahan iman. Ada hal yang bisa
diambil dari anime tersebut. Itu anime yang gue butuh, anime seperti begini teman-teman. Meskipun bangsat, gue lebih suka nonton anime bangsat yang ada motivasinya di dalamnya daripada anime yang santai, slice of life, anime yang ceritanya agak santai tapi tidak ada gunanya. Kita butuh anime yang memotivasi gitu. Dalam artian memotivasi di sini bukan hanya anak remaja yang dimotivasi, tapi semua umur Pak, mulai dari anak kecil, orang dewasa, tua gitu memotivasi. Yang kayak bisa ini kayak jadi pedoman kita lah. Si anime ini benar-benar menurut gue oke banget lah. Apalagi bagi teman-teman yang suka Great Onosuka Teacher, anime itu bagus tuh. Gue mau nonton ulang lah. Banyak banget lah gue mau nonton ulang ini anime lah. Nah, sub poin keempat, tontonan pria sejati. Gue bilang nih, maaf gue ubah suara gue nih, pria sejati teman-teman. Anime ini benar-benar bukan untuk para lelaki. Ya, ini lelaki, ini pria. Ini benar-benar tontonan pria sejati Pak. Gimana nggak prianya Pak? Anime ini benar-benar baku hantam ada. Lu jual gue beli, ya kan? Baku hantamnya ada. Hal-hal dewasanya dalam artian di sini hal dewasa yang sedikit agak melenceng tapi tidak diperlihatkan gitu. Nah, dibawakan secara profesional lah. Anime ini benar-benar hanya untuk pria-pria sejati Pak. Benar-benar ini anime pria sejati. Gua nggak tahu cara mendeskripsikan bahasanya. Pria sejati. Intinya begitulah. Teman-teman yang sukanya sojo-sojo, Anda diban. Nggak, canda. Intinya teman-teman yang mencari anime tontonan dengan tokoh utama yang kelihatannya itu kayak kuat, berotot ya kan, bisa menjadi pedoman kita, bukan krus krempeng. Tolong Kirito diban. Bisa dicontoh. Ini anime keren banget Pak, keren sih sumpah. Tontonan pria sejati gitu loh. Bukan tontonan ecek gitu ya kan, tontonan pria sejati. Nah, kita masuk ke sub poin ke berapa ini? Selanjutnya. Nah, ini sub poin benar-benar pendapat pribadi yang ini ya. Poin pendapat pribadi ini, benar-benar pendapat pribadi gua Pak nih. Surganya para pecinta MILF. Sumpah. Ini anime gue suka banget Pak, karena di sini nggak ada namanya, jarang banget ada tuh anak-anak SMA, kebanyakan MILF di anime ini. Kalau bukan MILF onesan Pak. Sumpah gue suka banget ini anime Pak, benar-benar bagi saya pecinta MILF ya kan, jondo itu di anime, bukan di dunia nyata ya. Di dunia nyata boleh juga sih. Nah begini, gue punya pedoman hidup. Kalau apa ya pedoman hidup gue? Gue lupa tadi. Ini pedoman hidup gue. Anime MILF zaman sekarang memang oke, tapi MILF zaman dahulu bisa diadu Pak, bisa bergoyang. Gue tuh benar-benar suka banget MILF lama teman-teman. Apa ya, bisa dibilang art style MILF lama, penggambaran MILF lama ya kan, bisa dibilang kayak begitulah. Kenapa gue suka? Karena bisa dibilang anime lama itu Pak, MILF-nya itu benar-benar kayak mereka itu kayak apa ya, kayak keibuan Pak. Dia menteker laki-laki ya kan, peduli sama laki-laki. Bukannya bikin makanan, ada orang posting di Twitter, ada postingan untuk suaminya makanan, malah dihina-hina. Bukan Pak, tolong para SJW, tolong Anda dibinasakan. Tidak sih, mohon maaf, saya nggak mau hilang. Tapi intinya kayak begitu Pak. Intinya kalau teman-teman mencari anime dengan MILF, bagi Anda yang mencari MILF, asupan para pejantan dan pria, anime ini cocok banget Pak. Gue tuh sedikit agak protes dengan MILF zaman sekarang begitu, karena ada sedikit protes sama saya. Gue suka MILF zaman sekarang tapi ada sedikit protesnya. Warna rambutnya kok berwarna-warni gitu ya. Kok teman-teman nonton deh anime lama itu, warna rambut itu dikit banget Pak, kayak orange tua, kuning, kayak begitulah. Nggak kayak zaman sekarang Pak, itu warna-warni Pak, ada ungu, ada kayak color palette. Bulatnya anime sekarang Pak. Intinya MILF zaman sekarang benar-benar oke banget Pak. MILF zaman sekarang di anime Sailor Man Kintaro ini, bagi kamu pecinta MILF yang suka banget, anime ini cocok banget Pak. Sumpah meremajakan mata saya. Dalam artian di sini desain karakternya, desain karakternya gue suka banget, penggambarannya, sifatnya Pak, keibuan gitu. Ada nanti sama itu Rentaro Pak, ya nonton aja lah.
Nah, poin terakhir di sini di poin terakhir di hal yang gue suka di situ adalah hal yang gue suka dari anime Sailor Man Kentaro ini adalah lagunya. Benar-benar soundtrack lagu, background lagu atau apapun dibilang lah. Gue tadi tambahin ini benar-benar di detik-detik terakhir sebelum gue buat video. Ini benar-benar keren banget, Pak. Benar-benar mendukung banget anime-anime yang apa ya? Lagunya itu benar-benar mendukung banget kayak apa ya? Kayak gue bilang itu lagunya kayak Yakuza gitu. Kayak lagu-lagu kayak lagu-lagu anime-anime lama lah. Padahal anime tahun sebelum 2000-an, Pak. Anime sebelum tahun 2020-an, Pak. Benar-benar sejati banget. Gue suka banget soundtracknya benar-benar. Kalau gue sebut ini Yakuza banget, gangster banget, Pak. Benar-benar sih. Kalau masalah lagu anime ini oke. Menurut gue ya. Tapi openingnya pendek banget. Opening sama endingnya gue nggak terlalu dengerin banget. Tapi kalau masalah background lagu kayak soundtrack begitu, pada adegan berkelahi lagunya, background lagunya kayak begini benar-benar oke banget menurut saya. Benar-benar mendukung animenya, Pak, sumpah. Nah, di sini di poin terakhir, Pak. Ini poin terakhir. Nah, di sini poin terakhir lagi gue sebut ini adalah pendapat pribadi aja, Pak. Pendapat pribadi, Pak. Jadi teman-teman yang berkata, "Wah, kok begini pendapat elu?" Santai, komen di bawah. Nah, hal yang gue kecewain di anime ini cuma satu, Pak. Ending anime ini. Bukan masalah ending yang di animenya gue permasalahkan, tapi endingnya seharusnya menurut saya, Pak, si Kintaro nikah. Saya tuh benar-benar suka banget anime itu endingnya nikah, Pak. Kalau bisa dibilang, kalau bukan nikah setengah episodenya itu atau 3 episode terakhir itu mereka itu kayak berkeluarga, ada anaknya, ada bapaknya gitu. Kayak gue suka banget anime-anime kayak begitu, Pak, yang melihatkan hal-hal yang seperti itu, Pak. Nah, hal yang gue kecewa di sini adalah tadi gue bilang, kok tidak menikah di ending terakhirnya, Pak. Astaga, padahal gue udah cocok banget tuh. Ada situ benar-benar karakter milf di situ ya, janda. Suka banget sama Kintaro, Pak. Kayak saya nonton kayak astaga, Kintaro kenapa bukan saya. Ending di animenya bagus, Pak, tapi menurut pribadi saya ending nikah mantep, Pak. Ya. Tapi kalau teman-teman lihat di ending lagu dari sebelum lagu penghabisan pada anime ini, kayaknya sih mereka nikah ya. Ada, kalau menurut saya teori saya mereka menikah, Pak. Mungkin saya nggak tahu, tapi saya harap sih teori saya benar, mereka menikah, Pak. Tolong, kita butuh season 2. Saya mau tahu bagaimana akhirnya tuh. Adalah tambahan-tambahan episode lah. Saya benar-benar mau tahu, Pak, bagaimana sih endingnya ini. Apakah nikah, Pak? Semoga nikah lah, nggak ganti cewek lah. Benar-benar saya sip banget mereka berdua. Nah, kenapa gue sip? Karena tadi gue cari di My Anime List, ternyata main karakternya memang 2, satu laki-laki satu cewek, Pak. Yang lain ternyata supporting karakter. Gue baru sadar. Benar-benar memang di sip mereka berdua, Pak. Atau memang gue salah baca atau gimana, intinya di mal itu, Pak. Kenapa nggak menikah? Itu hanya sih, itu aja sih yang gue kecewain dari anime ini kan. Sepele kan? Bagi teman-teman yang tahu anime yang endingnya nikah atau ceritanya tentang keluarga begitu, ada anak, ada bapak, cerita-cerita drama-drama orang tua, drama-drama seperti itu, tolong komen di bawah, teman-teman. Saya itu cari-cari anime begitu, Pak. Saya suka banget, Pak. Kayak hati saya itu kayak, karena bisa dibilang saya calon bapak-bapak. Jadi saya harus tahu lah skala medan ya dari anime lah. Oke. Kesimpulannya adalah anime Sailor Man Kentaro ini adalah anime yang cocok banget bagi kamu yang suka dengan MC dewasa, cerita dewasa, tema politik, dan kental banget dengan para milf gitu loh. Ya, bagi lu yang suka politik kental, enggak terlalu kental-kental lama sih, kental-kental manis lah gue sebut inilah. Bahasa gue itu, Pak, ya. Nah, ini anime benar-benar bagus banget bagi pecinta milf. Hey, bagi kamu yang mau melihat milf lama, ya, tidak mempedulikan grafik anime, itu adalah bagus, Pak. Bagi lu yang seperti itu, gua tepuk tangan. Karena grafik bukanlah segalanya, ya kan? Kayak ngapain grafik kalau ceritanya ampas, ya kan? Lebih baik ya grafiknya sederhana aja, tapi ceritanya oke. Itu bukan, itu kayak dewa banget grafiknya. Aduh, nggak usah disembah grafik, cerita disembah mah. Kalau menurut saya mah. Tapi kalau boleh jujur, saya sih lihat tokoh utamanya sih. Hal yang pertama itu kalau gue nonton anime, udah dah.
Kepanjangan ini. Intinya anime ini adalah cocok bagi kamu yang mencari anime dewasa, temanya dewasa dan MILF. Banyak MILF-nya, Pak. Benar-benar tontonan para pria sejati ya. Mungkin hanya sampai di sini aja teman-teman. Gua cuma mau bilang salam damai dan jangan lupain gua. Tunggu dulu, gua minum. Saya harus tutup dengan suara yang berat ini teman-teman. Data dame dane dame oh